Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Finkani Diva. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang kisah hidup saya. Kejadian ini sangat-sangat mengenaskan. Bukan mengenaskan sih, lebih tepatnya menyedihkan, memilukan juga bisa. Kejadian ini sangat menggemparkan warga-warga sekitar, termasuk tetangga-tetangga, sanak saudara. Oke, lanjut saja saya bercerita. Saya pernah digigit ular pada waktu kecil, umur berapa ya? Umur 10 tahun kalau nggak salah. Umur 10 tahun menginjak kelas 4 SD. Nah, pada saat itu kejadian habis maghrib, setelah maghrib, benar di rumah nggak ada orang sama sekali, ayah kerja, ibu main ke rumah saudara. Nah, pada saat itu setelah sholat maghrib berjamaah, saya mengambil tas, rencana mau belajar bersama. Nah, saat mengambil tas kan saya mengeluarkan sepeda. Nah, pas saat ambil sandal, saya kira ada kayu kan, saya injak itu kayu, saya kira kayu. Umur segitu kan masih nakal-nakalnya ya. Saya kira itu kayu, saya injak itu kayu, dan saya injak, ternyata itu ular. Kok melilit-melilit ke kaki saya bilang gitu. Terus kan gelap, posisi itu gelap, saya nggak tahu kalau itu tuh ular. Saya injak itu ular sampai benar-benar putus ekornya, tuh putus ekor ekor ularnya. Nah, nggak lama terus saya digigit, benar saya digigit. Saya kaget, apa kok sakit, ternyata saya baru tahu kalau itu ular. Saya digigit kan rasanya sakit ya. Nah, habis itu benar di rumah nggak ada orang, saya lari ke rumah saudara. Saudara kan dekat ya, saya lari ke rumah saudara. Saya bilang gini, "Bu, saya digigit ular." Nah, posisi saat itu ibu nggak percaya, "Kok ada? Digigit ular di mana?" Ibu itu bilang gitu. Nah, habis itu benar kaki saya sudah berdarah, berceceran darah di mana-mana. Pas saat itu ibu baru sadar kalau emang aku bener digigit ular kan. Nah, setelah itu bener, kalau kata orang dulu, kalau digigit ular kan harus ditali ya. Misal yang digigit ular ini tangan, berarti yang ditali harus tangan. Kalau digigit ular kaki, berarti yang ditali harus kaki, biar bisanya itu tidak menjalar. Nah, setelah itu kaki saya tuh ditali pakai apa ya dulu? Pakai kain, ya pakai kain. Nah, setelah itu saya dibawa ke klinik terdekat. Nah, kata bidan yang ada di klinik tersebut bilang gini, ini harus dibawa ke rumah sakit besar, soalnya udah menjalar, bisanya sudah menjalar. Nah, pada saat itu kan habis dari klinik terdekat, saya pulang ke rumah kan. Kan ada di desa kan ada kayak ambulan, mobil sehat milik desa. Nah, habis itu saya naik naik mobil sehat dibawa ke rumah sakit besar. eh, Rumah sakit besar, jarak antara rumah sakit besar rumahku ke rumah sakit besar itu masih kurang lebih 1 jaman lah, lama kan ya. Nah, pas di dalam mobil sehat itu benar saya udah nggak sadar, saya sudah membiru, badan saya sudah dingin. Nah, itu seluruh keluarga itu sudah nangis gak karu-karuan, sudah histeris, apalagi ibu saya kan. Nah, posisi itu benar-benar ayah saya nggak dikabarin sama sekali. Soalnya kan ayah saya posisi di Banyuwangi kan, rumah saya di Lamongan, ayah saya kerja di Banyuwangi. Nah, pada saat itu ayah posisi nelpon, "Gimana? Sehat ta?" Tanya gitu. Nah, posisi orang rumah udah nangis. "Terus ada apa?" Ayah bilang gitu. Ternyata baru dikabarin kalau saya digigit ular. Ayah langsung pulang. Nah, setelah nyampe nyampe di rumah sakit, benar saya dibawa ke ruang darurat. Nah, ternyata kata dokternya itu gini, ini sudah menjalar, harus ditunggu. Nah, namanya orang tua kan ya, ibu saya sudah nangis histeris nggak karu-karuan. Nah, terus ada cairan yang sudah menjalar, benar-benar menjalar di seluruh tubuh. Bisa ular. Terus ada cairan segini yang bisa mengeluarkan bisa ular. Nah, setelah disuntikan obat sih, bukan obat, kayak cairan yang bisa mengeluarkan bisa ular itu tadi loh. Nah, setelah disuntikan itu langsung gak lama kemudian aku sadar dan
muntah, bener muntah sebanyak mungkin. Makanan sing tak makan seharian tak muntahin semua. Nah, terus setelah itu saya kan sadar. Dan saya sadar itu keluarga itu tambah tambah nangis histeris kayak ya Allah alhamdulillah masih selamat. Soalnya sebelum sebelum kejadian ini ada juga tetangga yang digigit ular. Nah, itu meninggal. Terus kok gak lama kok terus saya yang digigit ular, kan paniknya keluarga kayak apa kan ya, mesti panik kan ya. Nah, terus gak lama kemudian ayah saya datang benar dari Banyuwangi. Kejadian kan setelah maghrib lah. Setelah maghrib jam berapa? Jam 6. Ya kira-kira jam 6 setengah tujuan gitu lah. Nah, itu langsung ayah saya langsung OTW pulang, naik bis kalau nggak salah ya, pulang dari Banyuwangi ke Lamongan. Nyampe Lamongan jam setengah sebelasan ya. Saya dipeluk beberapa nangis histeris. Di situ saya baru nangis, ya Allah. Kok kok saya kok mengalami kejadian sing sing tidak pernah terpikir di aku, di saya gitu. Terus akhirnya keluarga pada jenguk semua. Pas keluarga jenguk saya itu pada nangis, ya Allah kok tidak menyangka kok iso sehat, iso selamat, bisa selamat. Kan semua orang pada kok bisa selamat, tapi alhamdulillah ya. Terus habis itu kan saya hari Selasa malam Rabu, terus Rabu pagi ayah pulang ke rumah. Terus ternyata ayah mencari ular itu ternyata ketemu benar-benar, ekornya tuh patah, tak injak itu patah, makanya saya digigit karena ekornya tak injak sampai patah. Terus udah saya sehat, saya sembuh alhamdulillah sampai sekarang. Tapi sampai sekarang saya masih trauma kalau lihat ular itu, kayak merinding, sebadan-badan itu merinding semua, ya Allah aku dulu pernah digigit ular gitu. Udah sekian, terima kasih cerita saya hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau terbelibet, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.